Afan Dalima dan Sridevi Dalima bukanlah pasangan biasa. Cinta mereka tumbuh dari hal-hal sederhana, tatapan malu-malu, senyum kecil yang tak disengaja, dan perhatian tulus yang perlahan berubah menjadi rasa yang dalam. Saat pertama kali bertemu, Afan melihat Sridevi sebagai sosok yang lembut namun kuat. Sementara bagi Sridevi, Afan adalah tempat paling aman, seseorang yang selalu membuatnya merasa dihargai. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, obrolan panjang hingga larut malam, dan janji-janji kecil tentang masa depan. Mereka percaya cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Namun mereka lupa satu hal, cinta juga bisa diuji oleh keadaan. Kesibukan mulai mencuri waktu mereka. Afan semakin sibuk mengejar impiannya, sementara Sridevi berjuang dengan perasaannya sendiri. Komunikasi yang dulu hangat perlahan berubah menjadi dingin. Kesalahpahaman muncul. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan akhirnya melukai. Sridevi merasa Afan tak lagi memperjuangkannya. Afan merasa Sridevi tak mengerti lelahnya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga suatu malam, dalam emosi yang memuncak, kata itu terucap, "Kita butuh waktu sendiri." Tak ada pelukan perpisahan, tak ada kata maaf. Hanya keheningan yang menyakitkan. Hari-hari setelah perpisahan terasa kosong. Afan mencoba terlihat kuat, tapi setiap sudut kota mengingatkannya pada Sridevi. Lagu-lagu yang biasa mereka dengar bersama kini terasa menyiksa. Sridevi pun sama. Senyumnya masih ada, tapi hatinya rapuh. Ia sering menangis diam-diam, bertanya-tanya apakah cinta mereka benar-benar harus berakhir seperti ini. Meski terpisah, hati mereka tak pernah benar-benar pergi. Waktu berlalu, namun rindu justru semakin dalam. Afan sering membuka pesan lama, membaca ulang kata-kata Sridevi yang penuh cinta. Ia sadar, yang ia butuhkan bukan jarak, tapi keberanian untuk memperbaiki. Di sisi lain, Sridevi mulai menyadari satu hal, ia tak pernah berhenti mencintai Afan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Afan di hatinya. Takdir seakan mendengar doa mereka. Suatu hari, Afan dan Sridevi dipertemukan kembali dalam sebuah acara. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tapi mata mereka berbicara. Jantung Sridevi berdegup kencang. Afan menahan napas. Semua kenangan kembali dalam sekejap. Afan akhirnya memberanikan diri mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Sridevi mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Pertemuan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang lama tertunda. Mereka mulai berbicara lagi, perlahan, hati-hati. Afan mengakui kesalahannya, tentang keegoisannya, tentang kurangnya perhatian. Sridevi pun jujur tentang rasa sakit yang ia pendam selama ini. Tangis pecah, tapi kali ini bukan karena perpisahan, melainkan kelegaan. Afan menggenggam tangan Sridevi. "Aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Aku cuma tersesat." Sridevi menangis sambil tersenyum. "Aku juga. Cinta ini nggak pernah pergi." Mereka sadar, cinta sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang memilih kembali meski pernah hancur. Kali ini mereka melangkah dengan lebih dewasa. Tak ada janji berlebihan, hanya komitmen untuk saling mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan. Afan dan Sridevi belajar bahwa cinta bukan hanya tentang rasa, tapi juga usaha. Cinta yang kembali bukanlah cinta yang sama seperti dulu. Ia lebih kuat, lebih tulus, dan lebih penuh pengertian. Mereka tahu, badai bisa datang kapan saja. Tapi selama mereka bergandengan tangan, tak ada yang perlu ditakutkan. Kisah Afan Dalima dan Sridevi Dalima membuktikan satu hal, cinta sejati mungkin terluka, mungkin berpisah, tapi ia selalu menemukan jalan untuk kembali. Malam itu, Afan tak bisa tidur. Setelah pertemuan dengan Sridevi, pikirannya kacau. Ia menatap langit dari jendela kamarnya, mengingat semua janji yang pernah ia ucapkan pada Sridevi, janji yang sempat ia abaikan. Sementara itu, di kamar yang berbeda, Sridevi memeluk bantal sambil menahan tangis. Nama Afan kembali memenuhi hatinya. Ia mencoba melupakan, tapi cinta tak pernah mau pergi. Malam itu,
Dua hati berdoa pada Tuhan yang sama, meminta satu hal, kesempatan kedua. Pagi harinya, Afan akhirnya mengirim pesan. Aku tahu aku nggak sempurna. Tapi kalau kamu masih punya sedikit ruang di hatimu, aku ingin memperbaiki semuanya. Sridevi membaca pesan itu berulang kali. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang kembali hidup. Ia membalas dengan tangan gemetar. Aku takut terluka lagi, Van, tapi aku juga masih cinta. Pesan itu menjadi jembatan antara dua hati yang lama terpisah. Mereka sepakat bertemu di tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Suasana canggung, tapi hangat. Afan datang lebih awal, menunggu dengan rasa gugup. Saat Sridevi datang, Afan berdiri. Matanya tak lepas dari sosok yang masih sangat ia cintai. Aku minta maaf atas semua yang gak sempat aku jaga, ucap Afan lirih. Sridevi menunduk. Aku juga minta maaf karena memilih pergi tanpa bicara dari hati. Mereka saling menatap. Tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanya cinta yang belum selesai. Namun, tak semua berjalan mulus. Sridevi mendengar kabar bahwa Afan dekat dengan seseorang saat mereka berpisah. Rasa cemburu muncul, meski mereka belum resmi bersama lagi. Dengan suara bergetar, Sridevi bertanya, "Waktu kita pisah, apa kamu benar-benar sendiri?" Afan terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Ada yang mendekat. Tapi hatiku nggak pernah berpindah. Namamu masih di sana." Jawaban itu membuat Sridevi menangis. Kali ini Afan tidak diam. Ia memeluk Sridevi, pelukan yang lama mereka rindukan. Afan mulai membuktikan cintanya bukan hanya dengan kata-kata. Ia hadir saat Sridevi lelah, memberi dukungan saat Sridevi hampir menyerah, dan mendengarkan tanpa menyela. Sridevi melihat perubahan itu. Afan yang sekarang lebih sabar, lebih peka, dan lebih bertanggung jawab. Cinta mereka tumbuh kembali, perlahan namun pasti. Namun ujian datang lagi. Kesibukan Afan kembali menumpuk. Trauma lama membuat Sridevi takut kehilangan lagi. "Apa aku akan selalu jadi yang kedua?" tanya Sridevi dengan mata berkaca-kaca. Afan memegang wajah Sridevi. "Kamu bukan pilihan. Kamu adalah tujuan." Kata-kata itu menenangkan luka lama di hati Sridevi. Suatu sore, hujan turun deras. Afan menghampiri Sridevi tanpa payung. Basah kuyup, ia berdiri di depan Sridevi. "Aku nggak mau kehilangan kamu lagi," ucapnya tegas. "Aku cinta kamu, sekarang, besok, dan seterusnya." Sridevi menangis di bawah hujan, lalu mengangguk. "Aku pilih kamu, sekali lagi." Mereka resmi kembali bersama. Kali ini tanpa ragu, tanpa takut. Mereka belajar dari masa lalu, menjadikannya pelajaran, bukan luka. Cinta yang kembali terasa lebih dewasa, lebih tenang, lebih dalam. Afan menggenggam tangan Sridevi di suatu malam yang tenang. "Kalau suatu hari nanti aku jatuh, tolong ingatkan aku untuk bangkit demi kamu."